Kaifahalukum siswa kelas 12, semoga sehat dan segala urusan dimudahkan pada hari ini. Pada pembelajaran kali ini, alhamdulillah kita sudah memasuki bab 3 yang berjudul beriman kepada hari akhir. Bersiap-siaplah dan perhatikan dari sekarang karena nantinya kalian dituntut untuk dapat menganalisis iman kepada hari akhir sesuai Al-Quran dan hadis, dapat meyakini tanda-tanda kedatangan hari akhir dan peristiwa yang mengiringinya, mengetahui hikmah beriman kepada hari akhir dalam kehidupan sehari-hari, dan dapat mengimplementasikan perilaku yang mencerminkan kesadaran beriman kepada hari akhir dalam kehidupan sehari-hari. Toyib, langsung saja kita hari ini akan membahas tentang makna iman kepada hari akhir sesuai Al-Quran dan hadis. Percaya kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima. Salah satu ciri kita bahwa beriman kepada hari akhir yakni mengetahui makna dari pengertiannya. Iman artinya percaya, sedangkan hari akhir artinya hari yang paling akhir. Setelah hari itu terjadi, maka tidak ada lagi hari di dunia karena kehidupan dunia sudah berakhir. Jadi, dengan kata lain, iman kepada hari akhir berarti meyakini dengan sepenuh hati dan berusaha beramal kebaikan sebanyak mungkin, serta menjauhkan dari perbuatan maksiat, karena hari akhir pasti terjadi. Dalam pengertian yang lebih luas berdasarkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, iman kepada hari akhir adalah mengimani segala informasi Allah SWT sampaikan dalam Al-Quran dan Rasulullah, jelaskan dalam hadis mengenai hal-hal yang terjadi setelah kematian atau alam akhirat, berupa adanya pertanyaan kubur, siksa kubur, nikmat kubur, kebangkitan makhluk hidup atau al-ba'as, dikumpulkannya makhluk hidup atau al-hash, lembaran catatan amal, perhitungan amal atau al-hisab, penimbangan amal-amal ketika hidup atau al-mizan, telaga atau al-hawud, jembatan, asirat, syafaat, surga, neraka, dan apa yang Allah SWT sediakan untuk para penghuni surga dan penghuni neraka. Berikut ini beberapa dalil yang berkaitan dengan hari akhir yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, hari akhir atau kiamat pasti akan datang, sebagaimana di dalam firman Allah dalam surah Ghafir ayat 59 sebagai berikut. Inna as-sa'ata la'atiyatun la rayba fiha walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Yang artinya sesungguhnya hari kiamat akan datang, tidak ada keraguan tentangnya, akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. 2. Hari kiamat adalah hari goncangan yang sangat dahsyat, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 1 dan 2 yang berbunyi, يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. yang artinya, hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar dahsyat. Ingatlah pada hari ketika kamu melihat kegoncangan itu. Lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya, dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil. Dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, akan tetapi azab Allah itu sangat kerasnya. Yang ketiga, hari akhir dimulai dengan tiupan sangkakala pertama, maka matilah semua makhluk, sebagaimana di dalam firman Allah SWT dalam surah Az-Zumar ayat 68 yang berbunyi, ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه
أخرى فإذا هم قيام ينظرون. Yang artinya, dan sekala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan yang di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sekali lagi sekala itu, maka seketika itu mereka bangun dari kuburnya menunggu keputusan Allah. Selanjutnya yang keempat, ketika datang hari akhir, banyak manusia terkejut, sebagaimana di dalam firman Allah dalam surah Az-Zalzalah ayat 1-8 yang berbunyi, بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. yang artinya apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu padanya. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok, untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Selanjutnya yang terakhir, keadaan manusia pada hari kiamat. Rasulullah SAW menggambarkan keadaan manusia pada hari kiamat dengan hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan gurlan. Qultu ya Rasulullah, an-nisa'u war-rijalu jami'an yanzuru ba'duhum ila ba'd. Qala sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyatul amru asyaddu min ay yanzura ba'duhum ila ba'd. Rawahul Muslim. Yang artinya, Aisyah radhiyallahu anha berkata, saya mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan tanpa berkasut atau berkaki ayam, tanpa busana, dan tanpa berkhitan kemaluannya. Saya bertanya, wahai Rasulullah, jadi perempuan dan laki-laki saling melihat kepada yang lain? Rasulullah menjawab, wahai Aisyah, perkaranya lebih dahsyat daripada untuk saling melihat sebahagian kepada sebagian yang lain. Hadis riwayat Muslim. Itulah tadi pembelajaran kita hari ini tentang pengertian hari akhir dan dalil yang berkaitan dengan hari akhir yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian, kerjakanlah eksplorasi berikut dengan baik dan benar. Semoga pembelajaran hari ini membawa berkah dan manfaat. Ila liqa, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.